Sue Hui tidak punya pilihan selain menelan kata-katanya dan menjelaskan sambil tersenyum, bagaimana mungkin aku membenci Huan Huan. Dia dipilih oleh Divine Wood dan merupakan pemimpin klan Divine Wood kami. Kami semua mendengarkannya. Kalau begitu, kumpulkan klan kayu suci nanti dan beritahu mereka tentang kepulangan ibu. Saat ayahku kembali, kita akan mengadakan upacara pendeta agung untuk ibu. Sue Hui terus mengangguk, sambil tersenyum. Baiklah, aku mengerti. Huan Huan berpikir sejenak. Saat kami kembali kali ini, kami membawa beberapa manusia pohon. Mereka akan menetap di Rock City di masa mendatang. Sue Hui terkejut. Orang pohon. Mereka adalah manusia yang berevolusi dari pohon. Kebiasaan hidup mereka sangat berbeda dari kita, binatang, tetapi mereka umumnya lebih lembut dan mudah bergaul. Bagaimana kau akan menangani orang-orang pohon itu? Apakah kau akan memperlakukan mereka seperti budak? Tentu saja tidak. Ketika Rock City masih menjadi sebuah suku, kami dengan jelas menetapkan bahwa tidak akan pernah ada budak di sini. Huan Huan berhenti sejenak dan menoleh untuk melihat putri sulungnya. Aturan ini tidak berubah, kan? Suang Yin segera menjawab tidak. Sue Hui meminta maaf. Dulu, ada orang-orang di benua binatang yang membawa ras baru dari luar, tetapi kebanyakan dari mereka dijual sebagai budak, jadi kupikir kau juga. Aku tidak peduli apa yang dilakukan orang lain, tetapi tidak boleh ada perdagangan manusia di Rock City. Budak tidak diizinkan muncul di sini. Kata-kata Huan Huan sangat tegas. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Sue Hui bertanya ragu-ragu, jika ada orang di kota ini yang membeli dan menjual orang, apa yang akan kamu lakukan? Jika transaksi yang dilakukan hanya sedikit dan tangan orang tersebut tidak berlumuran darah, orang tersebut akan diusir dari Rock City dan tidak akan pernah diizinkan masuk ke wilayah Rock City lagi. Namun, jika jumlah orang yang diperjualbelikan sangat banyak dan ada yang meninggal, orang tersebut akan langsung dieksekusi. Sue Hui tampak memikirkan sesuatu, dan matanya berbinar. Begitu ya? Huan Huan meliriknya. Apakah ada yang ingin kau katakan? Tidak, aku hanya bertanya. Sue Hui melirik jam pasir. Sudah hampir tengah hari. Bagaimana kalau kamu tinggal dan makan siang bersamaku? Ah Gui akan datang nanti. Dia akan senang melihatmu kembali. Berbicara tentang Ah Gui, Huan Huan memang sudah lama tidak bertemu dengannya. Apakah dia canggung seperti biasanya? Sue Hui terkekeh. Kecanggungannya sudah membaik, tapi emosinya masih gegabah. Dia belum menemukan pasangan. Dia masih muda. Tidak apa-apa baginya untuk menunggu beberapa tahun lagi. Saya harap begitu. Makan siang disajikan di ruang tamu. Meja makan dipenuhi dengan sayuran, tetapi untuk memenuhi kebutuhan Suang Yin dan Yun Hui, mereka secara khusus menyiapkan beberapa hidangan daging. Sue Hui mendesah. Ah Gui sudah sering berbisnis di luar selama bertahun-tahun ini. Lebih dari separuh pasar perdagangan di bagian barat kota berhubungan baik dengannya. Masa depannya cukup menjanjikan sekarang. Jika orang tuanya tahu tentang ini, mereka pasti akan sangat lega. Pada titik ini, Sue Hui berterima kasih lagi kepada Huan Huan. Semua ini berkat saranmu agar Ah Gui mengikuti Main untuk belajar cara menjalankan bisnis. Kalau tidak, dia akan tetap menjadi anak nakal. Huan Huan tersenyum. Saya hanya memberikan pendapat saya. Itu semua berkat kerja keras Ah Gui. Berbicara tentang iblis. Ah Gui kembali. Sekarang dia telah tumbuh menjadi seorang pemuda yang tampan. Dia tinggi dan tampan. Orang bisa melihat samar-samar pesona Bi Huan pada dirinya saat Bi Huan masih muda. Huan Huan tak kuasa menahan diri untuk tidak mendesah lagi. Waktu berlalu begitu cepat. Anak laki-laki muda dalam ingatannya itu ternyata sudah tumbuh begitu tinggi. Ah Gui menyapa Sue Hui. Pandangannya tanpa sengaja menyapu orang lain di rumah itu sebelum berhenti pada Huan Huan. Matanya membelalak tak percaya, dan wajahnya dipenuhi keterkejutan. Kakak Huan Huan. Huan Huan tersenyum padanya. Apakah kamu terkejut? Itu terlalu tak terduga. Ah Gui tidak pernah bermimpi bahwa ia akan dapat melihat Huan Huan hidup lagi dalam hidupnya. Bukankah kamu sudah mati? Aku tidak mati. Itu hanya kesalahpahaman. Oleh karena itu, Huan Huan mengulangi apa yang baru saja dikatakannya kepada Sue Hui.
Ah Gui butuh banyak usaha untuk mencerna semua yang dikatakannya, tetapi pikirannya masih sedikit bingung. Kupikir kau sudah. Aku tidak menyangka kau masih hidup. Ya Tuhan, lelucon ini terlalu kejam. Sue Hui mengetukkan jarinya di atas meja. Duduklah dan bicaralah sambil makan. Oh, di meja makan, Ah Gui mengajukan lebih banyak pertanyaan tentang Huan Huan setelah dia memalsukan kematiannya. Huan Huan mengungkapkan semua yang bisa diungkapkannya. Mengenai hal-hal yang tidak bisa diungkapkannya, dia mengarangnya dengan santai. Tidak seorang pun dapat mengetahui apakah kata-katanya nyata atau palsu. Setelah makan dan minum sampai kenyang, dia bangkit dan mengucapkan selamat tinggal. Sue Hui berkata dengan penuh pertimbangan, kamu baru saja kembali, jadi kamu jelas tidak mengenal lingkungan di sini. Kamu bisa meminta Ah Gui untuk mengajakmu berkeliling kota, terutama pasar perdagangan di bagian barat kota. Dia sangat mengenalnya. Jika kamu pergi bersamanya, kamu pasti akan menemukan sesuatu yang murah dan menyenangkan. Huan Huan melambaikan tangannya. Tidak apa-apa. Aku akan baik-baik saja dengan Big Goody. Ah Gui harus sibuk sendiri. Suang Yin pergi ke kamp untuk berlatih setiap hari. Dia akan pergi hari ini, kan? Sue Hui dan Huan Huan menatap Suang Yin secara bersamaan. Suang Yin berkata dengan tenang, tidak masalah jika aku tidak pergi sehari saja. Huan Huan tidak ingin putri sulungnya mengubah kebiasaannya karena dirinya. Ia berharap putri sulungnya dapat hidup sesuai keinginannya. Pergilah ke perkemahan. Aku akan memanggil Ah Gui dan si hitam kecil untuk menemaniku. Suang Yin mengkhawatirkannya. Ada terlalu banyak orang di kota ini. Bagaimana jika... Jangan khawatir, Little Black sangat kuat. Dengan dia di dekatku, aku pasti tidak akan berada dalam bahaya. Suang Yin berpikir bahwa itu benar. Sebagai anggota ras naga, Yun Hui sangat kuat. Kecuali jika dia bertemu dengan ahli yang tak tertandingi di atas 10 bintang, mustahil bagi musuh untuk mengalahkan Yun Hui. Dengan dia melindungi ibunya, dia tidak perlu khawatir tentang keselamatannya. Baiklah. Aku akan pergi ke kamp untuk berlatih terlebih dahulu. Kelilingi kota. Aku akan mencarimu setelah selesai. Baiklah. Setelah mereka turun, mereka keluar dari kuil satu demi satu. Mereka berpisah di pintu kuil. Suang Yin pergi ke kamp sendirian. Huan Huan menggendong Egi dan pergi berbelanja bersama Yun Hui dan Ah Gui. Setelah banyak perluasan, Rock City telah menjadi sangat besar. Mereka pasti tidak akan dapat menyelesaikan belanja dalam waktu setengah hari. Setelah berkonsultasi dengan Huan Huan, Ah Gui membawa mereka ke pasar perdagangan di bagian barat kota. Ada pedagang dari seluruh benua binatang berkumpul di sana. Itu adalah daerah yang paling makmur dan ramai di seluruh kota batu. Seluruh pasar itu sangat besar, meliputi 9 jalan. 9 jalan tersebut saling berpotongan. Oleh karena itu, medannya menjadi semakin rumit. Jika seseorang tidak mengenal tempat ini, ia pasti akan tersesat di sini. Huan Huan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, mengapa kamu membuat medan yang rumit seperti ini? Bagaimana jika orang asing datang ke sini untuk berbelanja dan tidak sengaja tersesat? Ah Gui menunjuk ke toko-toko kecil di jalan. Setiap toko kecil di sini menjual peta. Jika mereka tersesat, mereka dapat membeli peta tersembunyi dari toko-toko. Peta tersebut menunjukkan tata letak semua jalan dan toko di seluruh pasar. Bahkan orang bodoh pun akan dapat menemukannya. Apakah peta itu memerlukan biaya? Tentu saja, kita harus menghasilkan uang. Satu peta hanya seharga 1 koin kristal tak berwarna. Harganya wajar. Huan Huan tidak dapat menahan diri untuk tidak mendecakkan lidahnya. Harga ini sungguh tidak murah. Itulah sebabnya seringkali beberapa binatang buas akan berbagi peta. Mereka akan membagi biaya di antara mereka sendiri. Kalau begitu, sebenarnya tidak apa-apa. Huan Huan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Siapa yang punya ide ini? Mereka terlalu pandai menghasilkan uang. Itu aku. Ah Gui mengangkat dagunya dan tersenyum bangga. Huan Huan berkata sambil berjalan, peta-peta milikmu ini hanya bisa dijual untuk sementara waktu. Nanti, saat semua orang sudah mengenal medan di sini, aku khawatir peta-peta ini tidak akan mudah dijual. Itu belum tentu benar. Toko-toko di pasar ini tidak tetap. Rata-rata,
Akan ada penyaringan dan evaluasi setiap kuartal. Toko-toko yang reputasinya buruk atau yang tidak mampu membayar sewa akan disingkirkan. Pada saat itu, sejumlah pedagang baru akan masuk. Dengan cara ini, pasti akan ada perubahan di toko-toko dan peta-peta itu akan diperbarui. Huan harus mengagumi ketajaman bisnisnya lagi. Lihat rekomendasi kami yang disusun khusus untuk Anda umpan penemuan. Dengan mempertimbangkan semua ini, peta pasti akan menjadi bisnis yang menguntungkan. Mereka berbelanja selama setengah hari. Saat matahari hampir terbenam, Suang Yin menyelesaikan pelatihannya dan meninggalkan kamp. Dia pergi ke pasar untuk mencari Huan. Huan mengucapkan selamat tinggal kepada Ah Gui dan kembali ke Gunung Batu bersama Suang Yin. Setelah kembali ke rumah, Huan pergi menyiapkan makan malam sementara Suang Yin membantu. Suang Yin bertanya dengan santai, "Bagaimana soremu? Apakah kamu bersenang-senang?" "Tidak apa-apa. Rock City tampaknya berkembang dengan baik. Bahkan lebih baik dari yang saya kira. Ayah berkata bahwa selama kota batu cukup kuat, kota bulan gelap tidak akan berani menindas kita lagi." Berbicara tentang kota bulan gelap, Huan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Kota bulan gelap tidak pernah menindasmu selama beberapa tahun terakhir, kan?" Mereka mungkin takut dengan kekuatan Rock City dan tidak berani membuat masalah secara terang-terangan lagi, tetapi mereka tidak pernah berhenti bermain trik dalam kegelapan. Mereka sering membuat masalah bagi kita. Aku sudah terbiasa dengan itu. Aku tidak mau repot-repot dengan mereka. Jangan remehkan musuh. Mereka tidak melakukan gerakan besar sekarang, tetapi mereka mungkin merencanakan sesuatu yang lebih besar. Lebih baik berhati-hati. Ya, saya mengerti. Makan malamnya adalah mie. Mie yang dimasak dengan kuah ayam yang harum terasa harum dan lembut. Rasanya sangat lezat. Bahkan Suang Yin dan Yun Hui, yang tidak suka makan sayur, tidak dapat menahan diri untuk menghabiskan semangkuk besar. Setelah makan dan minum sampai kenyang, keluarga itu kembali ke kamar untuk beristirahat. Huan berbaring di tempat tidur dan mengeluarkan roda mesin. Setelah menutup matanya, kesadarannya memasuki ruang belajar. Kali ini, begitu dia memasuki ruangan, dia melihat si kecil tertidur di kursi goyang. Jubah sutra hiu putihnya tergantung di lantai, dan terlilit dengan rambut emasnya yang panjang. Ditambah dengan wajahnya yang tampan, dia tampak secantik orang abadi yang baru saja keluar dari lukisan. Huan bergegas maju dan melemparkan dirinya ke pelukannya. "Anak nakal," si kecil sedang tidur nyenyak ketika ia terkejut. Ia berguling dari kursi goyang dan jatuh ke tanah. Aura keabadiannya langsung menghilang. Dia menggertakkan giginya karena marah. "Lin Huan, apa kau mencoba menakut-nakutiku sampai mati?" Huan tersenyum tanpa malu. "Aku memberimu kejutan. Saya hanya mendapat kejutan dan tidak ada kegembiraan." Huan mengulurkan tangan untuk menggelitik ketiaknya. "Itu kabar baik." Ekspresi Little Brat dingin. "Aku tidak geli." Melihat dia tidak bereaksi, Huan hanya bisa menarik kembali jarinya dengan kesal. "Sungguh sistem yang tidak lucu. Mengapa kamu ada di sini tengah malam, bukannya tidur?" "Aku di sini untuk belajar." Huan berkedip, tampak sangat polos. Si kecil Brat tidak tergerak. "Kalau kamu mau belajar, silakan saja. Kenapa kamu menyiksaku?" "Kapan aku menyiksamu? Aku hanya ingin dekat denganmu." "Caramu mendekati orang terlalu menakutkan. Bisakah kamu bersikap lembut lain kali?" "Bagus." Si kecil melambaikan lengan bajunya. "Buka pintu manapun yang kau mau. Aku mau tidur. Jangan ganggu istirahatku lagi." Huan segera memeluk lengannya. "Aku tidak tahu dari pintu mana aku bisa belajar ilmu pengobatan. Katakan padaku. Mengapa kamu ingin belajar kedokteran?" "Klan Kayu Suci tidak bisa melahirkan. Aku ingin memperoleh sedikit pengetahuan medis dan melihat apakah aku bisa menyembuhkan mereka." "Namun," si kecil berkata, "mereka tidak bisa melahirkan bukan karena mereka sakit, tetapi karena kutukan. Bahkan jika kamu belajar ilmu pengobatan, itu tidak ada gunanya. Kamu tidak bisa menolong mereka." "Kutukan apa?" "Dahulu kala terjadi pertikaian internal di klan Kayu Ilahi. Dua kelompok binatang tidak bisa akur karena berbagai konflik. Pada akhirnya,
mereka bertarung dan mengakhiri perang saudara dengan kegagalan satu pihak. Binatang-binatang yang mati itu mengutuk pihak lain agar tidak memiliki keturunan di masa depan. Awalnya, ketika kayu ilahi masih ada, itu dapat membantu mereka mengurangi kekuatan kutukan, tetapi kutukan itu sudah layu. Klan kayu ilahi, yang telah kehilangan perlindungan mereka, tidak dapat menahan kutukan tersebut. Itulah sebabnya mereka tidak dapat lagi melahirkan. Huan bertanya, apakah tidak ada cara untuk mematahkan kutukan itu? Kutukan itu dijatuhkan oleh binatang buas yang menggunakan darah dan jiwa mereka sebagai pengorbanan sebelum mereka mati. Jika Anda ingin mematahkan kutukan itu, Anda harus mempersembahkan jumlah darah dan jiwa yang sama. Selain itu, orang-orang yang membantu mematahkan kutukan itu mungkin akan menderita serangan balasan dan mati tanpa mayat yang utuh. Huan mengerutkan kening. Ini sulit. Saya sarankan Anda untuk tidak ikut campur. Mereka harus membayar dosa mereka sendiri. Tidak ada yang bisa menolong mereka. Tapi aku sudah berjanji untuk membantu mereka. Meskipun aku tidak menjamin bahwa aku pasti akan berhasil, tidak masuk akal jika aku tidak mencobanya. Bocah kecil itu berbaring lagi dan berkata perlahan, kalau begitu, jangan terburu-buru. Bagaimanapun, selama kutukan itu belum dipatahkan, mustahil bagi klan kayu ilahi untuk melahirkan. Huan menyodok wajah tampannya dengan jarinya. Kamu belum memberi tauku dari pintu mana aku bisa belajar keterampilan medis. Si kecil bahkan tidak mendongak. Itu di sebelah kanan pintu tempat kamu belajar menempa. Ayah, baik sekali. Huan berlari dengan bersemangat untuk mendorong pintu hingga terbuka dan melangkah masuk. Si kecil yang tampaknya tertidur, membuka matanya. Ia melirik ke arah pintu yang tertutup dan tersenyum tak berdaya. Gadis kecil itu. Bab 673. Di balik pintu itu terdapat perpustakaan besar yang dipenuhi rak-rak buku besar. Setiap rak diisi dengan buku-buku dan bahan-bahan yang padat. Sebagian besar buku-buku itu dibungkus dengan kulit binatang. Sebagian kecil terbuat dari cangkang kura-kura, tulang binatang, atau kayu. Ada buku-buku yang terbuat dari kertas, tetapi jumlahnya sangat sedikit. Huan berjalan mengelilingi 3 rak buku dan melihat seorang pemuda duduk di kursi sambil membaca. Di sampingnya terdapat banyak buku dengan ketebalan yang berbeda-beda. Saat dia mendekat, pemuda itu bertanya tanpa mendongak, apakah kamu murid baru Domit? Huan berhenti di depannya dan menjawab, iya. Jarang ada pria yang setampan itu. Sayangnya, temperamennya terlalu dingin, terutama saat dia melihat orang lain. Rasanya seperti dia sedang berdiri di atas gunung yang tinggi dan menatapnya. Seolah-olah semua orang di dunia ini bodoh di matanya. Dia berkata, karena kamu sudah di sini, aku harus menerimamu sebagai murid sesuai aturan. Tapi aku benci masalah. Bagiku, kamu adalah masalah sekarang. Sudut mulut Huan berkedut. Dia disebut bermasalah pada pertemuan pertama mereka. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Dia hanya bisa berkata, oh, aku tidak ingin menunjukkan diriku, tetapi Domit mengatakan kepadaku bahwa kau adalah gadis yang sangat berbakat. Ia memintaku untuk memberimu kesempatan. Huan sangat terkejut. Kurcaci berjanggut besar yang terus berteriak, bagaimana gadis kecil sepertimu bisa belajar cara menempa? Malah memujinya karena bakatnya di belakang. Ini terlalu ajaib. Pria muda itu meliriknya. Aku hanya memberimu satu kesempatan. Terserah padamu untuk mengambilnya atau tidak. Huan berkata, oh, aku benci orang yang tidak berpengetahuan. Aku akan menanyakan 3 pertanyaan kepadamu sekarang. Selama kamu bisa menjawab salah satunya, aku bisa menerimamu sebagai murid dan mengajarimu ilmu kedokteran. Huan tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan lembut, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu paling membenci masalah? Mengapa kamu tiba-tiba menjadi orang yang bodoh dalam sekejap mata? Pria muda itu, dia telah menggali lubang untuk dirinya sendiri. Dia segera memasang wajah masam dan menatapnya dengan sangat serius. Anak-anak tidak boleh menyela ketika orang tua sedang berbicara. Itu tidak sopan. Huan berkata, oh, pertanyaan pertama, ada berapa ras di benua binatang? Huan tercengang mendengar pertanyaan itu. Ada banyak ras di dunia ini. Ada ratusan ras di Rock City saja.
Siapa yang tahu berapa banyak ras yang ada di seluruh benua binatang? Biasanya, dia bisa meminta bantuan Little Brat. Tapi si kecil sudah berada di luar pintu sekarang, jadi dia pasti curang jika dia meminta bantuan. Setelah menunggu lama tanpa mendapat jawaban, pemuda itu terkekeh. Kau benar-benar tidak tahu. Ada penghinaan yang tak terlukiskan dalam tawanya. Huan sangat malu. Tidak, saat ini, total ada 3.454 spesies yang ditemukan dan dipastikan sebagai binatang. Huan diam-diam mengingat nomor itu. Pertanyaan kedua relatif sederhana. Kamu sudah pernah ke benua Fajar dan benua Naga Rahasia? Tahukah kamu seberapa luas wilayah yang dicakup kedua benua ini? Huan. Tidak, dia tidak menganggap pertanyaan ini sederhana sama sekali. Tidak ada kelas geografi di dunia ini. Berapa banyak orang yang bisa tahu seberapa luas kedua benua itu? Melihat bahwa dia tidak bisa menjawab lagi, pemuda itu bahkan tidak bisa tersenyum kali ini. Dia berkata perlahan, benua Fajar mencakup 32.420 hektar, sedangkan benua Naga Rahasia mencakup 10.076 hektar. Pengetahuan Huan meningkat lagi. Pertanyaan ketiga, pemuda itu berpikir sejenak sebelum bertanya, kamu pernah melihat kristal sebelumnya, kan? Ya, aku sudah melakukannya. Kristal mengandung energi, dan energi tersebut memiliki atribut yang berbeda-beda. Saya akan menggunakan contoh yang paling umum. Jika Anda memurnikan energi atribut api dalam kristal merah dan menggabungkannya dengan energi atribut kayu dalam kristal hijau, lalu menambahkan sejumlah kecil energi dalam kristal biru, apa reaksinya? Huan, kamu juga tidak tahu yang ini. Wajah Huan memerah karena malu. Tidak, setelah energi dari ketiga atribut itu tercampur, akan menyebabkan ledakan energi di area yang sangat kecil. Jika ini digunakan pada manusia, akibatnya akan sangat mengerikan. Ia akan bersembunyi di dalam tubuh dan terus-menerus meledak di pembuluh darah. Sedikit demi sedikit, ia akan meledakkan semua pembuluh darah di tubuh seseorang, menyebabkan pembuluh darah itu runtuh dan menghancurkan tubuhnya sedikit demi sedikit. Jelas itu hal yang mengerikan, tetapi nada bicara pemuda itu sangat tenang seolah-olah dia sedang membicarakan apa yang telah dimakannya malam ini. Dia sama sekali tidak menganggap serius hal-hal ini. Dia membalik halaman buku di tangannya. Saya sudah menanyakan ketiga pertanyaan itu. Anda tidak memenuhi persyaratan saya. Silakan kembali. Huan merasa sangat malu karena diusir. Namun dia tidak menyerah. Bolehkah saya bertanya apa kebutuhan Anda? Pemuda itu menjawab dengan santai, syaratnya sederhana. Tidak apa-apa asalkan pihak lain tidak bodoh. Lalu apa yang membuatmu begitu yakin kalau aku bodoh? Kau bahkan tidak bisa menjawab tiga pertanyaan sederhana tadi. Kalau kau tidak bodoh, lalu kau ini apa? Ketika pemuda itu mengatakan ini, bibirnya melengkung membentuk senyum mengejek. Konon katanya belajar itu tidak ada habisnya. Secanggih apapun ilmu yang dimiliki seseorang, pasti akan selalu ada hal yang tidak diketahuinya di dunia ini. Menurut saya, menilai orang lain bodoh itu tidak ada batasnya hanya dengan tiga pertanyaan. Pria muda itu menatapnya. Lalu apa yang kau inginkan? Huan memberanikan diri dan berkata, aku juga ingin menanyakan tiga pertanyaan kepadamu. Jika kamu tidak bisa menjawabnya, berarti kamu hanyalah orang biasa sepertiku. Kamu tidak berhak mencapku sebagai orang bodoh. Mendengar ini, pemuda itu akhirnya sedikit tertarik. Oh, tidak ada yang tidak ku ketahui di dunia ini. Pertanyaan pertama. Huan mengangkat satu jari. Kamu bisa melakukannya, dan aku juga bisa. Semua orang bisa melakukannya. Satu orang bisa melakukannya, tetapi dua orang tidak bisa melakukannya bersama-sama. Bolehkah aku bertanya apa itu? Pemuda itu berpikir keras. Setelah beberapa saat, ia ragu-ragu dan bertanya, apa yang tidak bisa dilakukan dua orang bersama di dunia ini? Pikirkanlah. Jawabannya sederhana. Pemuda itu tidak dapat memikirkan apapun untuk waktu yang lama. Akhirnya, ia menyerah. Aku tidak tahu. Huan tersenyum dan memberikan jawaban yang tepat. Itu hanya mimpi. Wajah pemuda itu menjadi kosong sesaat. Kemudian, dia memikirkannya dengan saksama. Tampaknya memang begitu. Dia tidak menyangka jawabannya begitu sederhana.
Huan mengulurkan jari kedua. Pertanyaan kedua. Jika kamu memukul telur dengan batu, mengapa telur itu tidak bisa pecah? Pemuda itu meletakkan buku di tangannya dan berpikir serius. Ia mengerutkan kening. Bagaimana mungkin batu tidak memecahkan telur? Pertanyaanmu salah. Tidak ada masalah dengan pertanyaan ini. Anda sendiri yang salah. Tidak peduli apa yang dipikirkan pemuda itu, dia tidak berpikir batu tidak dapat memecahkan telur. Dia harus menyerah lagi. Apa jawabannya? Tentu saja, batu tidak akan pecah. Hanya telur yang akan pecah. Petik 2. Petik 2. Pada saat ini, pemuda itu meragukan hidupnya. Bab 674. Huan mengulurkan jari ketiga. Pertanyaan ketiga adalah yang paling mudah. Menurutmu, telinga kiri gajah paling mirip dengan apa? Pemuda itu berpikir keras. Penggemar. Huan menggelengkan kepalanya. Tidak. Daun besar. Tidak terlalu. Bulan di langit. Huan menatapnya dengan simpatik. Menurutmu, apakah bulan di langit terlihat seperti telinga gajah? Pemuda itu berkata, tidak. Dia hanya mengarang cerita dengan tergesa-gesa. Dia menyerah sepenuhnya untuk berjuang dan berkata dengan putus asa, apa yang paling menyerupai itu? Huan menutup mulutnya dan terkekeh. Telinga kiri gajah tentu saja paling mirip dengan telinga kanannya. Petik 2. Pria muda itu bersandar di kursinya, wajahnya kosong. Ia merasa tidak berguna. Huan tersenyum padanya. Lihat, ada banyak hal di dunia ini yang bahkan tidak kamu ketahui. Kamu tidak dapat menggolongkan orang sebagai idiot hanya karena 3 pertanyaan. Bahkan jika mereka benar-benar idiot, mungkin ada beberapa hal yang mereka ketahui sementara kamu tidak. Tidak ada akhir untuk belajar. Kita harus belajar dan berkembang bersama. Pemuda itu melambaikan tangannya. Kamu menang. Kamu bisa membaca semua buku dan informasi di sini. Kalau kamu tidak mengerti, kamu bisa bertanya padaku. Aku bisa menjawab pertanyaanmu kapan saja. Huan setuju dengan senang hati. Oke, sebagian besar buku dan informasi di sini terkait dengan kedokteran, tetapi sebagian kecil terkait dengan bidang lain. Namun, semua topik yang dibahas di sini rumit. Huan menghabiskan sisa harinya dengan membaca, tenggelam dalam lautan pengetahuan. Saat dia menemui sesuatu yang tidak dimengertinya, dia akan membawa buku-buku itu ke pemuda itu untuk diberi petunjuk. Awalnya, dia menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sangat sederhana. Pemuda itu menjawab dengan rincin, tetapi selalu ada ekspresi meremehkan di wajahnya. Bagaimana kamu bisa sebodoh itu? Setelah membaca lebih banyak dan mengetahui lebih banyak, jumlah pertanyaan yang perlu diajukan Huan berangsur-angsur berkurang. Kadang-kadang, ia akan mengajukan 1 atau 2 pertanyaan, tetapi semuanya menjadi lebih sulit. Rasa jijik di wajah pemuda itu berangsur-angsur menghilang, digantikan oleh kelegaan dan antisipasi. Tanpa disadari, waktu telah lama berlalu. Saat Huan merasa telah mencapai titik jenuh dalam studinya dan tidak mampu lagi memasukkan lebih banyak hal ke dalam pikirannya, ia meletakkan buku di tangannya dan berdiri untuk mengucapkan selamat tinggal kepada pemuda itu. Selama kurun waktu tersebut, pemuda itu duduk di kursi tanpa berdiri. Sekarang pun masih sama, ia duduk di kursi lebar yang sama, dan nadanya sangat santai. Ingatlah untuk menata pengetahuan yang baru saja kamu pelajari setelah kamu keluar. Aku akan mengujimu saat kamu kembali nanti. Jika kamu tidak lulus ujian, kamu akan dihukum. Petik 2. Dihukum bagaimana? Pemuda itu mencibir. Kau tidak akan mau tahu. Kulit kepala Huan mati rasa karena senyumnya. Dia segera menepuk dadanya dan berjanji, aku pasti akan belajar keras dan berusaha lulus. Ya, ada 100 pertanyaan. Jika Anda menjawab 1 pertanyaan salah, Anda akan gagal. Petik 2. Mengapa guru yang tidak manusiawi seperti itu tidak dipukuli sampai mati oleh siswa lainnya? Pemuda itu tiba-tiba berkata, saya lupa memperkenalkan diri. Nama saya Lin King. Lihat rekomendasi kami yang disusun khusus untuk Anda umpan penemuan. Huan langsung tersenyum. Nama keluargaku juga Lin. Mungkin kita adalah keluarga 500 tahun yang lalu. Lin King terkekeh. Apakah menurutmu mendekatiku akan membuatku melonggarkan persyaratan ujianmu?
Bermimpilah. Petik 2, petik 2. Senyum Huan langsung berubah menjadi wajah menangis. Guru ini sama sekali tidak baik. Karena takut dihukum karena tidak lulus ujian, dia mendorong pintu dan keluar sambil gemetar. Si kecil sudah lama terbangun. Ia sedang duduk di kursi dan bermain game. Huan mencondongkan tubuhnya untuk melihat dan menyadari bahwa ia sedang memainkan game Sokoban, dan gambarnya sebenarnya hitam putih. Huan tak kuasa menahan diri untuk berkata, "Kamu sudah begitu tua, tapi masih saja memainkan permainan seperti itu." Si kecil berat memainkan permainan itu dengan serius dan berkata tanpa melihat ke atas, "Aku akan selalu berusia 18 tahun." Betapa tidak tahu malunya. Si bocah nakal yang tidak tahu malu itu berkata, "Jangan bicara. Jangan ganggu aku bermain game. Aku sedang bertanding memperebutkan peringkat dengan seseorang. Ini adalah saat yang paling kritis. Jika aku kalah, aku akan kehilangan bintangku. Aku akan dimarahi oleh rekan satu timku." Huan tampak tercengang. "Kamu bisa memainkan permainan berperingkat di Sokoban. Ada apa dengan Sokoban? Kenapa tidak ada kompetisi peringkat untuk Sokoban? Kau meremehkan dan menghinanya." Menghadapi tuduhan keras si kecil, Huan terdiam. Dia menatap tanpa berkedip ke arah Little Brat saat dia memainkan game tersebut. Dia ingin melihat bagaimana dia bisa memainkan pertandingan peringkat di Sokoban. Ada total 4 figur di layar. Salah satunya adalah Little Brat, dan 3 lainnya adalah rekan satu timnya. Mencari lebih banyak konten. Kami mungkin memiliki apa yang Anda inginkan. Umpan penemuan. Keempatnya berusaha sekuat tenaga untuk mendorong kotak-kotak itu. Hanya jika mereka berhasil mendorong semua kotak ke dalam kompartemen yang sesuai, maka tim tersebut akan menang. Huan memperhatikannya cukup lama. Dari sudut pandang manapun, permainan ini tidak ada bedanya dengan permainan Sokoban biasa. Dia mencoba bertanya, "Kamu sekarang pangkatnya berapa?" "Saya baru saja mencapai level emas. Saya akan segera mencapai level platinum, tetapi tujuan saya adalah mencapai level raja." Darah si kecil berat mendidih, seakan-akan menjadi raja benar-benar akan membuatnya dapat menguasai dunia. Huan menepuk bahunya dan mengucapkan selamat kepadanya dengan tulus. "Semoga aku melihatmu menjadi raja di masa hidupku." Tanpa diduga, tepukannya membuat tangan si kecil gemetar. Dia secara tidak sengaja mendorong kotak itu ke titik buta dan tidak bisa mendorongnya keluar. Timnya kalah di babak ini. Si kecil dimarahi oleh rekan-rekannya sebagai penipu. Ia meluapkan kemarahannya. "Beraninya bajingan-bajingan kecil ini menyebutku penipu. Jelas merekalah yang menjebak diri mereka sendiri. Dengan operasi mereka yang buruk, bahkan jika aku tidak mendorong kotak itu ke titik buta, mereka tetap akan kalah." Sebagai orang yang bertanggung jawab atas kesalahannya, Huan merasa sangat bersalah. Dia segera mengangguk tanda setuju. Ya. Itu semua salah rekan setimu. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Kau akan selalu menjadi ayah terbaik. Karena mereka tidak mau bermain denganku, aku tidak mau repot-repot bekerja sama dengan mereka. Benar sekali. Kau akan menjadi raja di masa depan. Para bajingan itu tidak layak untukmu. Si kecil merasa nyaman dipuji. Huan, kamu yang paling mengenalku. Tentu saja. Kau ayahku. Katakan padaku, kamu butuh bantuanku dalam hal apa? Huan melambaikan tangannya. "Tidak, aku bukan tipe orang yang punya motif tersembunyi. Kamu terlalu banyak berpikir." "Oh, kalau begitu, aku akan mengirimmu keluar sekarang." Huan segera memeluk lengannya dan dengan cepat bertanya, "Apa pendapatmu tentang Lin King? Maksudmu orang yang mengajarimu ilmu kedokteran? Dia cukup hebat. Dia berpengetahuan luas dan sangat cerdas. Bagaimana dia sebagai pribadi? Misalnya, apa yang akan dia lakukan terhadap seseorang yang menyinggung perasaannya? Apakah dia akan membunuhnya?" Si kecil berat membelai kepalanya dan tersenyum ramah. Dia tidak suka membunuh. Bab 675. Huan langsung merasa lega saat mendengar ini. Baguslah. Karena dia beranggapan membunuh orang adalah pekerjaan yang tidak membutuhkan keterampilan. Huan punya firasat buruk. Saya ingat kejadian terakhir. Orang malang yang menyinggung Lin King dipotong anggota badan dan lidahnya.
Lidahnya kemudian direndam dalam tong obat. Dia tidak bisa hidup seperti biasa tetapi juga tidak bisa mati. Cek-cek, dia tampak sangat menyedihkan. Huan, mengapa kamu gemetar? Huan membenamkan wajahnya di dada Lin Qing dan menangis terseduh-seduh. Lin Qing bilang dia akan memberiku 100 pertanyaan lain kali. Kalau aku salah menjawab satu, aku akan dihukum. Bocah kecil itu menghiburnya. Tidak apa-apa. Kalau dia berani menindasmu, datang saja dan beri tahu aku. Huan tersentuh. Ayah akan melindungiku, kan? Aku tidak bisa melindungimu. Aku hanya bisa menghiburmu dengan lembut dan menyuruhmu untuk bertahan saat kau menjerit kesakitan. Huan, dia mendorong si kecil berat dan menangis. Untuk apa aku membutuhkanmu? Si kecil berat memikirkannya dengan serius. Aku bisa membantumu menyusun pengalaman itu sehingga kamu tidak akan takut dengan pemandangan berdarah di depanmu. Huan menyadari dengan sedih bahwa hubungan ayah anak mereka mungkin akan segera berakhir. Huan membuka matanya dan melihat Yun Hui berdiri di samping tempat tidur. Dia menatapnya tanpa bergerak. Dia seperti patung. Huan duduk dan mengusap tubuhnya yang sedikit kaku karena terlalu lama berbaring. Ia bertanya, sudah berapa lama kamu berdiri di sini? Tidak lama. Mulut Yun Hui mengagetkan Huan. Suaranya sangat kering, seakan-akan dia tidak minum air selama berhari-hari. Suaranya menggores gendang telinganya. Huan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Ia menatap pria di depannya dan mengamatinya lebih dekat. Ia menyadari bahwa ada lingkaran hitam di bawah matanya, bibirnya sangat kering, dan ada beberapa janggut di dagunya. Ia tampak kuyu. Ada apa? Kamu sakit? Yun Hui berkata tidak. Huan bangkit dari tempat tidur. Ia mengulurkan tangan untuk menyentuh dahi Yun Hui dan menyadari bahwa suhu tubuhnya agak rendah. Kamu sakit. Kembalilah ke kamarmu dan berbaringlah. Aku akan mengambilkanmu obat. Yun Hui tidak mau pergi. Suang Yin masuk. Dia tampak sedikit lelah, tetapi saat dia melihat Huan, matanya berbinar. Bu, akhirnya ibu bangun juga. Dia segera berjalan mendekat dan memeluk Huan erat. Ibu tidur lebih dari 10 hari. Kami pikir ibu tidak akan pernah bangun lagi. Ibu membuat kami takut setengah mati. Baru saat itulah Huan ingat bahwa dia lupa memberitahu Suang Yin sebelum memasuki ruang belajar. Dia dengan cepat menceritakan kepadanya tentang kemampuannya memasuki ruang belajar setelah tertidur. Maaf telah membuatmu khawatir. Suang Yin menghela napas panjang lega. Tidak ada yang penting selama kamu baik-baik saja. Jika ini terjadi lagi, ingatlah untuk memberitahuku sebelumnya. Huan merasa sangat bersalah. Ya, aku pasti akan melakukannya. Suang Yin berkata kepada Yun Hui, ibu sudah bangun, jadi kamu tenang saja. Bisakah kamu tidur sekarang? Melihat Huan memang aman, Yun Hui berjalan keluar ruangan tanpa suara. Suang Yin turun ke bawah untuk mengambil makanan dan membawanya ke atas untuk dimakan Huan. Setelah menahan lapar selama lebih dari 10 hari, Huan tidak tahan lagi. Ia mengambil mangkuk dan sumpitnya, lalu segera makan. Ketika dia sudah merasa 70 hingga 80% kenyang, dia memperlambat lajunya dan bertanya apakah ada sesuatu yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Suang Yin berkata, tidak ada yang istimewa, tapi Bibi Sui Hui datang mencarimu 2 kali. Mengapa dia mencariku? Mungkin karena klan kayu ilahi tidak subur dan dia ingin bertanya apakah kamu sudah memikirkan cara yang tepat. Aku bilang kesehatanmu akhir-akhir ini sedang buruk dan perlu istirahat dengan tenang. Aku melarangnya berkunjung. Huan menjawab, oke. Suang Yin ragu sejenak, lalu berkata, Bu, apakah Paman Yun Hui menyukaimu? Huan yang sedang minum sup sangat ketakutan dengan perkataannya hingga dia hampir tersedak. Huan segera meletakkan mangkuknya dan terbatuk sambil menyeka mulutnya dengan sapu tangan. Ketika tenggorokannya sudah terasa lebih baik, dia berkata, kamu masih anak-anak. Tahukah kamu apa artinya menyukai seseorang? Aku sudah dewasa sekarang. Aku bukan anak kecil lagi. Aku punya mata dan kepala. Aku bisa melihat betapa Paman Yun Hui peduli padamu, dan kupikir dia punya perasaan padamu. Huan memiliki perasaan campur aduk.
Little Black masih muda. Dia mungkin menganggapku sebagai satu-satunya keluarganya, jadi dia sangat bergantung padaku. Itulah sebabnya kalian semua salah paham padanya. Menghadapi penjelasannya, Suang Yin tidak mempermasalahkan apakah itu benar atau tidak. Dia hanya mengatakan kebenaran tentang apa yang telah dilihatnya. Saat kau tak sadarkan diri beberapa hari terakhir ini, Paman Yun Hui selalu berada di samping tempat tidurmu. Dia tidak pernah meninggalkanmu dan tidak pernah beristirahat. Dia juga mengkhawatirkanmu seperti aku. Huan teringat akan penampilan Yun Hui yang murung dan lelah tadi dan akhirnya mengerti alasannya. Dia merasa semakin bersalah. Ini salahku. Setelah selesai makan, Suang Yin membereskan piring-piring dan berkata, menurutku Paman Yun Hui memperlakukanmu dengan cukup baik. Mengapa kamu tidak bisa menerimanya? Apakah karena ayah dan ketiga ayahku yang lain tidak mau menerimanya? Huan menggelengkan kepalanya. Itu tidak ada hubungannya dengan ayahmu. Aku hanya tidak merasa begitu terhadap Little Black. Aku memperlakukannya sebagai keluarga dan bukan sebagai kekasih. Sayang sekali. Kupikir Paman Yun Hui akan menjadi anggota keluarga kita. Sekalipun dia bukan pasanganku, dia tetap bisa menjadi anggota keluarga kita. Itu berbeda. Huan sedikit geli. Apa bedanya? Jika kalian menjadi pasangan, kalian akan selalu bersama di masa depan. Di masa depan, kalian bahkan mungkin melahirkan banyak anak. Tim keluarga kita akan menjadi lebih kuat dan lebih baik. Namun, jika kalian tidak menjadi pasangan, itu berarti Paman Yun Hui mungkin akan jatuh cinta dengan wanita lain di masa depan dan menjadi anggota keluarga orang lain. Sejak saat itu, dia akan meninggalkan kita dan menjauh. Dia bahkan mungkin berhenti menghubungi kita di masa depan. Pada titik ini, Suang Yin menghela napas. Aku terus merasa ini sangat disayangkan. Huan sedikit terkejut. Dia tidak menyangka putri sulungnya bisa berpikir sejauh itu. Meskipun aku akan kecewa, selama Little Black bahagia, aku akan tersenyum dan mendoakannya, bahkan jika dia harus meninggalkan kita di kemudian hari. Baiklah, karena kamu sudah memikirkannya, aku tidak perlu berkata apa-apa lagi. Aku menghormati pilihanmu. Suang Yin membawa mangkuk dan sumpit keluar. Ketika dia membuka pintu dan berjalan keluar kamar tidur, dia mendongak dan melihat Yun Hui berdiri tidak jauh darinya. Dia bersandar ke dinding, sebagian besar wajahnya tersembunyi dalam bayangan. Suang Yin tidak dapat menahan diri untuk berhenti. Dia bertanya, apakah kamu mendengar apa yang baru saja aku bicarakan dengan ibu? Suang Yin terbatuk pelan. Maafkan aku karena kepo dan bertanya terlalu banyak. Aku harap kamu tidak menganggap serius apa yang baru saja kami katakan. Bab 676. Huan membuatkan obat untuk Yun Hui. Yun Hui diam-diam mengambil mangkuk itu dan menghabiskannya dalam satu tegukan. Istirahatlah dengan baik. Hubungi aku jika kamu butuh sesuatu. Huan pergi sambil membawa mangkuk kosong. Saat hendak menutup pintu, tanpa sengaja ia melihat sekilas ekspresi Yun Hui. Dia tampak tersesat, seperti anjing besar yang ditinggalkan tuannya. Jantung Huan bergetar. Namun akhirnya, dia menguatkan diri dan berpura-pura tidak melihat apapun. Dia menutup pintu dengan lembut. Huan turun ke bawah. Dia berjalan ke dapur untuk mencuci piring. Suara si bocah kecil terdengar di benaknya. Cek, si hitam kecil sudah punya seseorang yang disukainya tapi perasaannya tidak berbalas. Kasihan dia. Huan tidak berhenti bergerak. Dia masih muda. Bagaimana dia bisa tahu bagaimana rasanya memiliki perasaan terhadap seseorang? Jika dia tidak menyukaimu, mengapa dia begitu peduli padamu? Dia bahkan tinggal di samping tempat tidurmu selama berhari-hari. Jika dia tidak menyukaimu, bagaimana kamu menjelaskan perilakunya? Saat aku masih Yutian, aku membuatnya merasa bergantung padaku. Ketergantungan ini kini meluas padaku, jadi dia punya ilusi bahwa dia sangat menyukaiku. Si bocah kecil terkekeh. Analisismu logis. Kalau kamu punya kemampuan, katakan itu pada si hitam kecil. Mari kita lihat bagaimana dia menjawabmu. Huan langsung meringkuk. Aku tidak ingin mengatakan hal-hal seperti itu kepada seseorang secara langsung. Itu akan membuatku terlihat narsis. Si kecil nakal menyadari sifatnya sebagai seorang pengecut.
Kamu hanya bicara tapi tidak bertindak. Hehe, dapatkan lebih banyak pengalaman penjelajahan Anda dengan konten custom kami umpan penemuan. Sue Hui datang mencari Huan Huan lagi. Ketika Suang Yin melihat Sue Hui, dia secara khusus menunda rencananya untuk pergi ke kamp militer dan tinggal di rumah. Duduklah di mana saja yang kamu mau. Ibu akan segera turun. Sue Hui duduk di bangku dan melihat sekeliling. Tempat ini selalu sama, tidak banyak yang berubah. Secara kebetulan, Huan Huan berjalan menuruni tangga. Saat dia berjalan mendekat, dia berkata, itu hanya tempat yang kami sebut rumah. Kami hanya perlu hidup dengan nyaman. Tidak perlu membuat banyak perubahan. Sue Hui melihat bahwa pakaian yang dikenakannya terbuat dari sutra hiu yang bagus. Harganya mahal, ditambah dengan wajahnya yang cantik tiada taraf. Pakaian itu membuatnya tampak semakin sempurna dan anggun. Wanita seperti itu akan dikagumi dan disembah oleh banyak binatang jantan meskipun ia tidak mengatakan apapun. Ketika Huan Huan duduk di kursi di seberangnya, Sue Hui mengalihkan pandangannya dan tersenyum. Aku datang mencarimu hari ini karena dua hal. Teruskan. Hal pertama tentu saja tentang kesuburan klan kayu ilahi. Aku ingin tahu apakah kamu sudah memikirkan solusinya. Mata Sue Hui dipenuhi dengan keinginan yang tak terbantahkan. Saya merasa tidak enak badan akhir-akhir ini dan sedang memulihkan diri di rumah. Masalah ini ditunda. Mendengar ini, Sue Hui tidak bisa menahan rasa kecewa. Begitu ya. Jangan terlalu cemas. Waktu masih panjang. Kita bisa santai saja. Kau benar. Aku sedang terburu-buru. Sue Hui berusaha menekan rasa penasaran di hatinya dan terlihat lebih tenang. Jika aku menemukan sesuatu, aku akan mengirim seseorang untuk memberitahumu. Kalau begitu, aku akan menantikan kabar baikmu. Huan Huan berkata, ini mungkin bukan kabar baik. Lagi pula, aku tidak yakin dengan hal ini. Saya yakin kamu bisa melakukannya. Menghadapi harapan Sue Hui yang membara, Huan Huan tersenyum tak berdaya. Daripada menaruh semua harapanmu padaku, mengapa kau tidak memikirkan mengapa kau dan klanmu tidak bisa melahirkan? Ada alasan untuk segalanya. Jika kau bisa menemukan alasan itu, mungkin akan lebih mudah. Sue Hui mendesah. Kami telah memeriksa penyebabnya sebelumnya. Mungkin ini ada hubungannya dengan hilangnya perlindungan kayu ilahi. Tetapi kayu ilahi telah layu. Benih kayu ilahi yang baru ada padamu. Kami tidak punya pilihan selain meminta bantuanmu. Sejauh yang aku tahu, alasan klan menjadi seperti ini bukan hanya karena kayu ilahi. Sue Hui dengan cepat bertanya, apakah ada alasan lain? Huan Huan tidak menjelaskan secara rinci. Sebaliknya, dia berkata samar-samar, apakah kamu ingat bahwa ada pertikaian internal di klan kayu ilahimu saat itu? Saya ingat bahwa setelah pertikaian internal itu, klan kayu ilahi mengalami pukulan besar. Kemudian, mereka menghabiskan banyak waktu dan upaya untuk pulih secara bertahap. Sejak saat itu, tingkat kesuburan klan kayu ilahi menjadi semakin rendah. Pada titik ini, Sue Hui tiba-tiba bereaksi. Mungkinkah kedua hal ini ada hubungannya? Ini semua masalah internal klan kayu ilahi milikmu. Kau seharusnya lebih tahu daripada aku tentang cerita di dalamnya. Sue Hui tampak memikirkan sesuatu, dan raut wajahnya berubah jelek. Dia mengerutkan kening. Huan Huan tidak peduli dengan pertikaian internal klan kayu ilahi. Dia mengganti topik pembicaraan. Bukankah kamu mengatakan ada dua hal? Bagaimana dengan hal lainnya? Oh, hal lainnya terkait denganmu. Sue Hui kembali tersadar, tetapi masih ada sedikit kesuraman di antara kedua alisnya. Aku sudah memberitahu semua anggota klan kayu ilahi bahwa kau telah kembali. Semua orang sangat senang kau telah kembali. Jika kau senggang, bisakah kau bertemu dengan mereka? Mereka merindukanmu. Huan Huan langsung setuju. Baiklah, mari kita atur waktu untuk bertemu. Aku juga punya sesuatu untuk diumumkan kepada semua orang. Apa itu? Huan Huan tidak mengatakan secara tegas, kalian akan mengetahuinya. Sue Hui berpikir sejenak. Saya rasa besok akan baik-baik saja. Mengapa Anda tidak bertemu dengan semua orang besok? Tentu, mereka berdua mengobrol lebih lanjut. Ketika tiba saatnya, Sue Hui bangkit dan pergi. Melihat tamunya sudah pergi,
Suang Yin pun pergi ke barak. Hanya Huan-Huan, Egi, dan Yun Hui yang tersisa di rumah. Egi adalah satu-satunya anak di rumah. Ia merasa bosan. Setelah mendapat izin dari kakak tertuanya, ia pun terbang keluar rumah sendirian. Egi memulai dari halaman dan perlahan terbang ke seluruh wilayah. Tempat terjauh yang pernah ia tuju adalah suku bulu. Ada banyak burung dari spesies yang sama, dan ada beberapa anak ayam seusianya. Egi mendapatkan banyak teman di sana, dan semua orang bersenang-senang bersama. Oleh karena itu, dia terbang ke suku bulu di lantai paling atas hampir setiap hari baru-baru ini. Hari ini tidak terkecuali. Saat itu jam makan siang ketika Egi mengepakkan sayapnya dan terbang kembali. Begitu masuk ke dalam rumah, ia langsung menuju dapur dan berseru, "Bu, lihat baju baruku. Cantik ya." Huan-Huan yang sedang memotong sayuran mendongak dan melihat Egi dipenuhi bulu warna-warni seperti burung merak. Huan-Huan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. "Dari mana kamu mendapatkan begitu banyak bulu? Ini semua untukku." Egi membusungkan dada kecilnya dengan bangga dan mengibaskan bulu-bulu warna-warni di tubuhnya. Mata merahnya dipenuhi dengan rasa puas diri. Huan-Huan tidak terlalu memikirkannya. Asalkan kamu bahagia. Setelah makan siang, Yun Hui berinisiatif untuk membersihkan piring. Huan-Huan hendak menidurkan Egi ketika dia mendengar ketukan di pintu. Huan-Huan membuka pintu dan melihat lebih dari 20 binatang berbulu berdiri di luar. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Binatang-binatang berbulu itu berkata serempak, "Kami di sini untuk menemui calon menantu perempuan kami." Huan-Huan tampak bingung. Apa? Bab 677. Calon menantu perempuan yang dibicarakan binatang-binatang berbulu itu adalah Egi. Alasannya dimulai dengan bulu warna-warni di tubuh Egi. Suku bulu memiliki adat istiadat bahwa jika seekor binatang jantan bertemu dengan seekor binatang betina yang disukainya, ia akan memberikan bulu terindahnya. Jika binatang betina menerima bulu tersebut, itu berarti ia telah menerima keinginan binatang jantan tersebut. Jika ini terjadi di dunia modern, ini akan menjadi bentuk lain dari proposal. Huan-Huan teringat bulu warna-warni di Egi dan merasakan pelipisnya berdenyut. Dia tidak perlu bertanya untuk mengetahui bahwa bulu pada putri bungsunya kemungkinan besar diberikan kepadanya oleh penetasan jantan dari suku bulu. Di dunia binatang, betina yang masih di bawah umur tidak bisa kawin, tetapi mereka bisa bertunangan. Bulu-bulu yang diterima Egi adalah tanda penerimaannya terhadap lamaran pihak lain. Harus dikatakan bahwa Egi benar-benar telah menyebabkan masalah besar kali ini. Huan-Huan membutuhkan banyak usaha untuk membujuk orang tuanya, yang sangat ingin melihat calon menantu perempuan mereka, untuk kembali. Setelah menutup pintu, Huan-Huan dengan santai meraih kemoceng yang tergantung di dinding dan berteriak dengan marah, "Egi!" Egi tidak menyangka bahwa dia akan menghadapi malapetaka. Dia mengepakkan sayapnya dan terbang. Bulu-bulu berwarna-warni di tubuhnya berkibar. Dia merasa bahwa dia benar-benar cantik. "Ada apa, Ibu?" Huan-Huan mengetuk meja dengan kemoceng dan mengerutkan kening. "Bagaimana bulu-bulu itu bisa menempel di tubuhmu?" Terkejut dengan tindakannya, Egi secara tidak sadar menghindar. "Itu hadiah dari teman-temanku dari suku bulu," katanya dengan bingung. "Kupikir itu cantik, jadi aku menerimanya. Lihat rekomendasi kami yang disusun khusus untuk Anda umpan penemuan." Huan-Huan sangat marah padanya. "Aku sudah bilang padamu sebelumnya untuk tidak menerima barang dari orang lain. Apa kau tidak ingat? Saya bersedia. Lalu mengapa kamu masih melakukannya?" Egi merasa dirugikan, dan bulu di atas kepalanya pun terkulai. Tapi bulu-bulu ini indah sekali. Betapapun cantiknya mereka, mereka milik orang lain. Mengapa kamu pergi dan menerima mereka? Egi merasa semakin buruk setelah dimarahi. Dia telah dimanja oleh orang tuanya sejak dia masih kecil. Bagaimana dia bisa tahan dengan teguran seperti itu? Amarahnya langsung memuncak. Dia menegangkan leher dan membela diri. "Mereka teman baikku, dan mereka dengan sukarela memberiku bulu-bulu itu. Hubungan kita tidak ada hubungannya denganmu." "Kau," Huan-Huan sangat marah. Gadis ini bukan saja tidak menyesal, tetapi dia juga berani menentang ibunya. Huan-Huan mengangkat kemoceng di tangannya dan ingin memukulnya. Namun pada akhirnya,
dia tidak tega memukul putri bungsunya. Dia hanya memukul meja dengan marah. Karena dia menggunakan terlalu banyak kekuatan, ibu jari dan jari telunjuk Huan sedikit mati rasa. Egi menghindar karena takut, matanya dipenuhi kepanikan. Melihatnya seperti ini, hati Huan menjadi lembut. Bagaimanapun, dia masih anak-anak yang tidak tahu apa-apa. Dia masih perlu mendidik Egi. Tahukah kamu bahwa dalam adat istiadat suku bulu, jika lawan jenis memberimu sehelai bulu, itu artinya mereka mencintaimu. Jika kamu menerima bulu yang mereka berikan, itu artinya kamu harus menjadi pasangan mereka saat kamu dewasa. Tidak peduli seberapa kamu menyukai bulu-bulu ini, kamu harus segera mengembalikannya. Egi menatap kemoceng di tangan ibunya. Setelah apa yang baru saja dilakukannya, ia tahu bahwa ibunya ingin memukulnya dengan kemoceng itu. Hal ini membuatnya sangat marah dan kesal. Mendengar perintah ibunya, Egi berkata dengan marah sambil berlinang air mata, "Aku tidak akan mengembalikannya. Bulu-bulu ini milikku. Ini milikku. Aku tidak akan memberikannya kepada siapapun. Jika kamu tidak mengembalikan bulunya, kamu bisa lupa makan malam ini. Jadilah, jika kamu mampu, jangan makan lagi mulai sekarang." Sejak Egi lahir, ibunya tidak pernah bersikap galak padanya. Dia tidak bisa menahan tangisnya. "Bu, ibu begitu galak padaku. Ibu tidak menyukaiku lagi, jadi aku tidak menyukai ibu lagi." Setelah itu, dia mengepakkan sayapnya dan terbang sambil menangis. Huan mendongak dan melihatnya terbang ke loteng kecil di atas. Yun Hui menjulurkan kepalanya dari lantai 2. "Apakah kamu berdebat dengan Egi?" Huan membuang kemoceng itu dan mengangkat tangannya untuk mencubit pelipisnya yang berdenyut. "Tidak apa-apa, gadis kecil itu sedang mengamuk. Biarkan saja dia untuk sementara waktu." Mata Yun Hui dipenuhi kekhawatiran. "Apakah kamu tidak sehat?" "Saya sedikit marah dengan gadis itu." Yun Hui turun ke bawah dan mengulurkan tangan untuk membantunya. "Duduklah dan beristirahatlah sebentar." Ketika Suang Yin kembali ke rumah, dia menyadari bahwa suasananya aneh, terutama ketika dia tidak melihat Egi di meja makan. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Di mana Egi?" Egi suka sekali makan. Biasanya, begitu makan malam dimulai, dia akan langsung menuju meja makan, dimanapun dia berada. Sungguh tidak biasa dia tidak muncul malam ini. Huan berkata dengan marah, "Abaikan dia." Suang Yin menoleh ke arah Yun Hui dan bertanya dengan lembut, "Apa yang terjadi?" Yun Hui melirik Huan terlebih dahulu. Melihat bahwa Huan tidak berniat menghentikannya, dia berkata dengan serius, "Egi bertengkar dengan Huan dan mengamuk. Dia menolak makan." Suang Yin menasihati, "Bu, Egi masih muda. Jangan merendahkan dirimu seperti dia." Sebenarnya, sekarang setelah beberapa waktu berlalu, kemarahan Huan sudah banyak mereda. Dia hanya merasa sedikit malu sekarang. Mendengar perkataan putri sulungnya, Huan mendengus. "Kau tidak tahu apa yang telah dia lakukan. Dia menerima lebih dari 20 bulu dari orang lain di usianya yang masih sangat muda. Semua orang tua itu datang ke rumah kami dan berteriak-teriak ingin menemuinya, calon menantu perempuan mereka. Aku menegurnya, tetapi dia malah membalas." Suang Yin ingin tertawa, tetapi dia menahannya. Egi memang terlalu nakal. Bagaimana dia bisa menerima tanda-tanda cinta dari pihak lain? Huan mengangguk dengan penuh semangat. "Benar sekali. Aku akan membantumu berbicara dengannya nanti dan mengatakan padanya untuk tidak menerima hadiah lagi. Kamu harus menjelaskan padanya apa yang dipertaruhkan. Jangan biarkan dia bersikap bodoh lagi. Bagaimana jika dia tertipu di masa depan? Dia masih sangat muda. Dia tidak bisa ditipu oleh orang-orang jahat di luar sana." Suang Yin menahan tawanya dan mengangguk dengan sok. "Ya, aku akan mengingatnya." Dia berpikir dalam hatinya bahwa orang yang paling bodoh di keluarganya mungkin adalah ibunya. Keluarganya takut dia akan tertipu, jadi mereka selalu bekerja sama untuk melindunginya. Huan khawatir dengan putri bungsunya karena dia tidak mau makan. Makanan yang dimakan Huan tidak berasa. Dia terus menatap Suang Yin dan ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Suang Yin mengerti apa yang ingin dikatakan ibunya, namun sengaja berpura-pura tidak mengerti. Pada akhirnya,
Huan tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepadanya, kamu belum selesai makan. Masakanmu hari ini sangat lezat. Aku ingin makan lebih banyak. Ada apa, Bu? Huan tergagap, tidak ada yang istimewa. Hanya saja, saat kau pergi mencari Egi nanti, bawakan dia makanan. Gadis itu sangat rakus. Dia pasti akan lapar jika tidak makan sepanjang malam. Suang Yin akhirnya tidak bisa menahan tawa. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Bab 678. Setelah makan malam, Huan menyerahkan 2 mangkuk berisi makanan kepada Suang Yin dan memintanya untuk membawanya ke Egi. Suang Yin melihat makanan panas di mangkuk dan dengan sengaja berkata, udang tumis dengan buah manis dan sup ikan asam. Ini adalah hidangan favorit Egi. Huan pura-pura tidak mendengarnya dan mendesaknya dengan wajah datar, cepat pergi. Lalu dia menyelinap ke dapur. Suang Yin berjalan ke atas sambil membawa makanan. Setelah suara langkah kakinya menghilang, Huan berjalan keluar dapur dan menatap loteng kecil di atas. Dia akhirnya mengerti apa yang sering dikatakan ibunya kepadanya di masa lalu. Anak adalah hutang orang tua di kehidupan sebelumnya. Dia tidak bisa memukul atau memarahi anak-anaknya. Bahkan jika dia marah, dia tidak bisa tidak peduli pada mereka. Dia khawatir mereka tidak makan dengan baik atau tidak mengenakan pakaian hangat. Suang Yin mengetuk pintu loteng kecil. Ketuk, ketuk. Suara Egi terdengar dari dalam ruangan. Siapa dia? Itu aku. Mendengar suara adiknya, Egi pun membuka pintu. Kakak, kenapa kamu di sini? Suang Yin mengangkat makanan di tangannya. Aku diperintahkan untuk membawakanmu makan malam. Ketika Egi yang sudah sangat lapar melihat makanan itu, ia langsung meneteskan air liur. Namun, ia tetap mendengus. Ibu bilang ia tidak mengizinkanku makan. Suang Yin sengaja mengucapkan kata demi kata, ibu memintaku untuk mengirimkan hidangan ini kepadamu. Lihat rekomendasi kami yang disusun khusus untuk Anda umpan penemuan. Egi membeku. Suang Yin masuk ke ruangan dan menaruh makanan di atas meja. Jangan hanya berdiri di sana. Makanlah selagi panas. Egi terbang ke meja dan menyadari bahwa itu semua adalah hidangan favoritnya. Dia menundukkan kepalanya dan menggigitnya. Begitu dia mencicipi makanan itu, dia tahu bahwa makanan itu dibuat oleh ibunya. Suang Yin melihat banyak bulu di tempat tidur. Bulu-bulu itu berwarna-warni. Dia bertanya setengah bercanda, kudengar kamu mengumpulkan banyak bulu dari anakan burung jantan. Apakah kamu bersiap untuk pindah dan tinggal bersama mereka saat kamu dewasa? Egi segera menelan udang di mulutnya. Hah, aku tidak mau hidup dengan mereka. Tetapi jika kamu menerima bulu mereka, itu berarti kamu akan menjadi teman mereka di masa depan. Tahukah kamu apa arti teman? Mereka seperti ibu dan ayah. Kamu harus meninggalkan orang tuamu dan memulai keluargamu sendiri. Aku tidak berniat menjadi pasangan mereka. Aku tidak ingin meninggalkan orang tuaku dan dirimu, Egi buru-buru menjelaskan. Kupikir bulu-bulu itu terlihat bagus, jadi aku menerimanya. Aku tidak bermaksud menerima lamaran mereka. Kalau saja dia tahu bahwa menerima bulu-bulu itu akan membuat ibunya begitu marah, dia tidak akan menerimanya, tidak peduli betapa cantiknya bulu-bulu itu. Suang Yin membimbingnya dengan sabar. Sekarang setelah kamu tahu, apakah kamu akan mengembalikan bulu-bulu itu? Ya, aku akan mengembalikan bulu-bulu itu kepada mereka sekarang. Makan dahulu. Oh, Setelah makan malam, Egi memasukkan semua bulu ke dalam kantong kulit. Suang Yin membantunya membawa kantong-kantong itu, bersiap untuk pergi ke suku bulu bersamanya. Ketika Huan mengetahui bahwa mereka akan pergi ke suku bulu, dia langsung berkata, tunggu sebentar. Aku akan berganti pakaian dan menemanimu. Egi telah melakukan kesalahan. Sebagai orang tua, dia harus meminta maaf secara pribadi. Saat Huan hendak berganti pakaian, Egi berkata dengan canggung, kakak, apakah menurutmu ibu akan memaafkanku jika aku meminta maaf padanya nanti? Aku tidak tahu apakah permintaan maafmu akan dimaafkan. Yang ku tahu, jika kamu tidak meminta maaf, kamu pasti tidak akan dimaafkan. Perkataan kakaknya itu langsung membuat Egi mengambil keputusan. Saya harus minta maaf.
Huan mengganti pakaiannya dan berjalan menuruni tangga. Egi memberanikan diri dan terbang mendekat. Pada akhirnya, karena terlalu gugup, dia tidak bisa mengendalikan kekuatannya dengan baik dan jatuh ke pelukan Huan. Huan tercengang. Dia menatap bola kuning kecil di tangannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Egi merasa sangat bodoh sekarang. Namun tidak ada gunanya menyesalinya sekarang. Dia hanya bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Dia terbang dengan tenang dan mengibaskan bulu-bulu di dadanya. Aku salah. Huan tertegun lagi dan menatapnya dengan bingung. Melihat ibunya terdiam, Egi mengira ibunya tidak akan menerima permintaan maafnya. Air mata langsung menggenang di pelupuk matanya, dan dia menangis sekeras-kerasnya. Aku salah. Aku tidak akan berani menerima hadiah dari orang lain lagi. Bu, jangan bersikap dingin padaku. Wah. Huan panik karena tangisannya dan segera memeluknya. Ia terus menghiburnya. Baguslah kamu tahu kesalahanmu. Ingat pelajaran kali ini. Jangan melakukannya lagi. Egi terisak. Kamu masih marah? Iya. Aku tidak marah lagi. Temukan konten yang lebih personal di sini. Umpan penemuan. Di samping mereka, Suang Yin tidak dapat menahan tawa. Ibunya juga telah terinfeksi oleh Egi. Dia tidak dapat mengucapkan kata-kata dengan benar lagi. Egi memeluk erat tubuh ibunya dan bertanya dengan berlinang air mata, apakah ibu sudah memaafkanku? Hati Huan hampir meleleh mendengar tangisan putri bungsunya. Kemarahan hari itu terlupakan. Dia hanya ingin menghibur putri bungsunya sekarang. Aku sudah memaafkanmu sejak lama. Kalau begitu, kenapa kamu tidak membuatkanku udang goreng dengan buah manis besok? Hidangan itu sangat lezat. Huan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Baiklah. Aku pasti akan membuatnya untukmu. Ibu dan anak itu akhirnya menyelesaikan konflik dan berdamai. Sebagai penonton, Suang Yin dan Yun Hui merasa lega. Keluarga mereka mendatangi suku bulu dan mengembalikan bulu-bulu itu kepada pemiliknya. Mereka berulang kali meminta maaf kepada orang tua dari anak-anak penyu jantan itu. Permintaan maaf Huan sangat tulus. Dia bahkan memberinya banyak buah segar sebagai permintaan maaf. Sebagian besar orang tua dari suku bulu bersikap masuk akal. Meskipun mereka kecewa, mereka menerima permintaan maaf Huan. Hanya 2 pasang orang tua yang keras kepala. Putra mereka akhirnya menemukan seorang istri. Bagaimana mungkin mereka menyerah begitu saja? Mereka bersikeras bahwa karena Egi telah menerima bulu putra mereka, dia harus menjadi pasangan putra mereka. Awalnya, Huan terus meminta maaf, mengatakan bahwa anak itu tidak peka dan tidak tahu arti menerima bulu dari lawan jenis, itulah sebabnya kesalahan seperti itu terjadi. Dia berharap pihak lain bisa mengerti. Sayangnya pihak lainnya menolak menerimanya. Mereka tidak menginginkan permintaan maaf atau hadiah. Mereka hanya menginginkan Egi menjadi pasangan putra mereka. Masalah ini menjadi semakin canggung, dan mereka hampir bertengkar. Suang Yin langsung menuju Shen Yan. Sebagai pemimpin suku bulu, Shen Yan memiliki prestise yang sangat tinggi di suku bulu. Setelah menanyakan seluruh masalah, dia mengobrol dengan orang tua mereka sendiri dan dengan cepat menyelesaikan masalah tersebut. Shen Yan secara pribadi mengantar keluarga Huan pergi. Sambil berjalan, ia berkata, jika Sueling tahu bahwa putri kesayangannya telah menemukan penyu jantan untuk menjadi pasangannya bahkan sebelum ia dewasa, ia mungkin akan menjadi gila. Huan tidak berdaya. Maaf telah merepotkanmu kali ini. Ini masalah kecil. Jika kamu menemui masalah di masa mendatang, kamu bisa langsung datang kepadaku. Terima kasih. Ini selai dan daging kering buatan keluarga kami. Kalau Anda tidak keberatan, silakan terima saja. Shen Yan tidak berdiri di sana dengan sopan. Dia mengulurkan tangan untuk menangkap toples berisi makanan dan dengan sengaja tersenyum. Jika Egimu ingin mencari pasangan di masa depan, kamu dapat memprioritaskan binatang jantan kami. Binatang jantan di sini semuanya sangat luar biasa. Setelah kejadian hari ini, Huan merasa pusing saat mendengar putri bungsunya memilih pasangan. Dia segera melambaikan tangannya. Kita pulang sekarang. Bab 679. Ketika dia kembali ke kamar tidur malam itu, Huan menulis surat dan menaruhnya di kamarnya.
Dia menulis tentang apa yang terjadi di rumah baru-baru ini, termasuk bagaimana Egy hampir bertunangan dengan lebih dari 20 pria. Ketika Sueling, yang berada ribuan mil jauhnya, melihat surat ini, dia sangat terkejut hingga hampir jatuh dari langit. Sial, ada saja bocah nakal yang tak kenal takut dan berani punya ide tentang putri kesayangannya. Sueling sangat marah. Dia berteriak pada binatang buas berbulu di belakangnya, cepat dan jangan menunda-nunda. Dia harus segera menemukan Baidi dan yang lainnya. Semakin cepat dia menyelesaikan pekerjaannya, semakin cepat dia bisa pulang dan melindungi putrinya dari penculikan. Binatang-binatang berbulu itu, yang hendak mencari tempat untuk beristirahat malam itu, tidak punya pilihan selain berhenti berpikir untuk beristirahat. Atas desakan tetua mereka terus terbang. Huan tidak tahu bahwa surat yang ditulisnya dengan santai telah memaksa binatang berbulu itu melakukan perjalanan siang dan malam. Hari ini, dia bersiap bertemu dengan klan Divine Wood. Suang Yin dan Yun Hui menemaninya menuruni gunung menuju kuil. Klan kayu ilahi telah lama berkumpul di aula di lantai pertama kuil. Mereka berbicara dalam kelompok. Ketika mereka melihat Huan, mereka mundur dan mengambil inisiatif untuk memberi jalan. Mereka sudah lama tahu bahwa Huan telah kembali, tetapi mereka masih curiga. Bagaimana mungkin orang yang sudah mati bisa kembali? Mereka tidak percaya. Huan mengenakan topi bercadar di kepalanya, dan wajahnya ditutupi oleh kerudung sutra salju. Dia tidak dapat dilihat dengan jelas. Keingintahuan setiap orang tidak dapat terpuaskan, sehingga mereka hanya dapat berdiskusi secara pribadi. Mereka berbisik satu sama lain sambil menunjuk Huan. Huan berjalan melewati kerumunan tanpa menoleh ke samping. Banyak pertanyaan seperti, bukankah dia sudah mati, apakah dia benar-benar Lin Huan, dan, jangan bilang dia penipu. Masuk ke telinganya. Dia berjalan ke kolam teratai dan berhenti. Dia berbalik dan menatap semua orang. Binatang-binatang buas ini tidak punya pilihan selain melarikan diri ke gunung batu untuk berlindung karena kehancuran kota kayu ilahi. Setelah lebih dari 10 tahun, mereka telah melepaskan kehati-hatian dan kegelisahan mereka. Mereka telah menjadi berseri-seri. Pakaian mereka juga berubah drastis. Rok kulit binatang dan sepatu jerami yang mereka kenakan sebelumnya telah diganti dengan jubah panjang katun lembut dan sepatu bot kulit. Setelah Huan berdiri diam, dia tersenyum. Sepertinya kamu baik-baik saja selama ini. Yang lain tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas dan hanya mendengar suaranya. Suaranya lembut dan manis seperti sebelumnya. Hal ini membuat semua orang yang sedang berdiskusi langsung terdiam. Keraguan mereka tadi hancur oleh suara yang familiar ini. Mereka harus menghadapi kenyataan. Huan tidak mati. Dia benar-benar kembali. Ah Gui juga hadir. Ia tersenyum dingin. Semua berkatmu dan Suang Yun, klan kayu ilahi kita bisa berdiri kokoh di kota batu. Huan melihat sekeliling. Di mana Sue Hui? Dia ada di atas. Begitu Ah Gui selesai berbicara, Sue Hui perlahan menuruni tangga. Tangga seputih salju yang terbuat dari saun jade memancarkan alunan lagu yang menyenangkan setiap kali dilangkahkan. Sue Hui mengenakan gaun sebahu berwarna putih hari ini. Sutra hiu putih yang lembut melilit tubuhnya, menonjolkan lekuk tubuhnya. Kulitnya yang berwarna madu kontras dengan fitur wajahnya yang dalam, membuatnya tampak lebih misterius dan menggoda. Ia berjalan di tengah alunan lagu yang harmonis, dan semua orang yang hadir berlutut dengan satu kaki sambil berseru penuh hormat secara serempak. Salam, Nona Sue Hui. Pada saat ini, selain Sue Hui, hanya Huan, Suang Yin, dan Yun Hui yang berdiri di seluruh aula. Oh, dan Egy juga berdiri. Dia berdiri diam di bahu Huan. Di kuil yang luas dan terang, tatapan Huan bertemu dengan Sue Hui di udara. Huan menyipitkan matanya dan tampak berpikir. Bibir Sue Hui melengkung membentuk senyum menawan. Tidak perlu bersikap sopan. Semuanya, silakan berdiri. Dengan izinnya, semua orang berdiri. Sue Hui tersenyum pada Huan. Aku yakin kau pernah mendengar bahwa selama bertahun-tahun kau pergi, aku adalah pendeta tinggi sementara. Semua orang bersedia memberiku muka dan selalu berlutut saat melihatku. Aku sudah mencoba untuk mencegah mereka,
tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Aku harap kau tidak keberatan. Huan sangat tenang. Itu hanya masalah kecil. Suang Yin dan Yun Hui berdiri diam di belakang Huan. Mereka tampaknya tidak menyadari arus bawah di tempat kejadian dan tetap diam. Bahkan Egi yang biasanya suka cerewet, hari ini tampak lebih pendiam dan penurut. Seseorang tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Nona Sue Hui, mengapa Anda memanggil kami hari ini?" Sue Hui mengangguk pelan. Ada hal penting yang ingin aku umumkan pada semua orang. Semua orang tampak penasaran. Sue Hui menoleh sedikit, memberi isyarat agar semua orang melihat Huan di sampingnya. Saya yakin semua orang mengenalnya. Wanita ini adalah Lin Huan. Dia adalah pasangan dari Yang Mulia Raja Binatang Buas dan pernah menjadi dukun suku Serigala Batu. Setelah Gunung Batu meluas ke Kota Batu, dia seharusnya dipromosikan ke posisi pendeta tinggi menurut tradisi. Namun, karena banyak kecelakaan dan kebetulan, dia tidak punya pilihan selain meninggalkan Kota Batu. Sekarang setelah dia akhirnya kembali, saya harus mengembalikan posisi pendeta tinggi kepadanya. Begitu kata-kata itu diucapkan, terjadilah keributan. Banyak orang berteriak dengan gelisah. Bagaimana mungkin? Nona Sue Hui adalah pilihan terbaik untuk menjadi pendeta agung. Tidak ada yang bisa menggantikanmu. Kita tidak bisa menerima siapapun menjadi pendeta tinggi kecuali Nona Sue Hui. Nona Sue Hui, jangan pergi. Kami tidak sanggup berpisah denganmu. Mendengar teriakan semua orang, Sue Hui berada dalam posisi yang sulit. Masalah ini diputuskan oleh Yang Mulia, Raja Binatang Buas. Saya tidak dapat mengubah keputusannya, jadi tolong berhenti bicara. Masalah ini berakhir di sini. Tolong izinkan kami menyambut pendeta tinggi baru, Huan. Dia tersenyum dan bertepuk tangan untuk menyambutnya. Sayangnya, tidak ada seorang pun yang hadir bertepuk tangan kecuali dia. Semua orang menatap Huan dengan tatapan yang bertentangan. Bahkan orang yang buta pun dapat mengetahui bahwa mereka sangat tidak puas dengan imam besar yang baru. Namun, Sue Hui tampaknya tidak menyadari suasana kaku di tempat kejadian. Dia tersenyum dan berkata kepada Huan, mulai sekarang, kamu adalah pendeta tinggi. Kuil ini milikmu. Apakah ada yang ingin kamu katakan? Huan telah melihat banyak badai. Pemandangan kecil di depannya ini tidak berarti apa-apa baginya. Dia melipat tangannya di lengan bajunya dan berkata dengan tenang, aku yakin kau sudah mendengar apa yang baru saja dikatakan Sue Hui. Aku adalah sahabat Raja Binatang Buas. Dengan kata lain, aku bukan hanya pendeta tinggi di sini, tetapi aku juga ratu. Aku memiliki otoritas absolut di tempat ini. Dia sengaja berhenti, tatapannya melintasi wajah semua orang. Jika aku ingin kau tersesat, aku hanya perlu memberikan perintah. Semua orang membeku. Bahkan Sue Hui tampak terkejut. Dia tidak menyangka Huan begitu kejam. Bab 680. Huan memikirkannya matang-matang. Ini adalah Rock City, dan pasangannya adalah Raja Binatang Buas. Ini adalah wilayah mereka. Dia tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain. Dia hanya harus melakukan apa yang dia inginkan. Adapun apakah Suang Yun akan tidak senang dengan keputusannya. Kalau begitu, biarlah begitu. Bagaimanapun, dia bukan satu-satunya suaminya. Menghadapi Lin Huan yang kuat, klan kayu ilahi yang hadir sangat tidak puas. Menurut pendapat mereka, Lin Huan terlalu sombong. Dia tidak memiliki martabat dan kemurahan hati yang seharusnya dimiliki oleh seorang pendeta tinggi. Seseorang bergumam pelan, dia hanya mengandalkan pasangannya untuk menjadi pendeta tinggi. Apa yang bisa dibanggakan? Sue Hui segera menoleh dan mengerutkan kening. Jangan bicara omong kosong. Pria itu tidak yakin dan ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi dia harus diam meskipun dia marah karena Sue Hui. Sue Hui berkata kepada Huan, selama bertahun-tahun, aku telah bertindak sebagai pendeta agung. Mereka sudah terbiasa denganku yang bertanggung jawab dan tidak dapat menerima kehadiran pendeta agung yang baru, jadi mereka sedikit emosional. Mohon maafkan mereka. Aku akan memberi mereka pelajaran dan menghentikan mereka dari omong kosong. Siapa yang tidak tahu cara tampil? Huan tertawa.
Terserah Anda bagaimana cara memberi mereka pelajaran. Saya hanya ingin mengingatkan Anda untuk tidak menganggap diri Anda terlalu serius. Bahkan tanpa Anda semua, Rock City tetap dapat beroperasi dengan sangat baik. Ekspresi Sue Hui sedikit berubah. Jangan katakan itu. Lagi pula, kita sudah berteman selama bertahun-tahun. Itu baru disebut persahabatan ketika kita masih punya perasaan satu sama lain. Sekarang kamu sudah punya pikiran yang seharusnya tidak kamu miliki. Bukankah aku akan bodoh jika aku berbicara tentang persahabatan denganmu? Sue Hui terdiam. Huan lebih pendek darinya. Saat Huan menatap Sue Hui, dia harus mendongak. Meski begitu, aura Huan masih tidak lebih lemah darinya. Aku orang yang suka bernostalgia. Baik itu hal-hal di rumah maupun teman-temanku di luar, selama mereka masih sama, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menghargai dan melindunginya. Namun, jika kamu telah berubah, jangan salahkan aku karena tidak mengingat masa lalu kita. Tidak peduli seberapa buruk suasana hati Sue Hui, dia tetap tersenyum tak berdaya. Kamu terlalu banyak berpikir. Kami tidak bermaksud apa-apa lagi. Baiklah, kau tak perlu menjelaskan terlalu banyak. Aku punya mata. Aku sudah melihat penampilanmu. Sue Hui hanya bisa menghela napas. Aku tidak menyangka semuanya akan menjadi seperti ini. Ini salahku. Huan melirik ekspresi semua orang yang hadir. Wajah mereka menunjukkan keengganan dan kebencian. Jelas, tidak ada dari mereka yang menganggap itu salah Nona Sue Hui. Mereka merasa bahwa Lin Huan adalah pelakunya. Huan berpura-pura tidak melihat ketidakpuasan di mata mereka dan berkata dengan tenang, karena semua orang sudah di sini, aku akan mengatakan sesuatu yang lain. Sebentar lagi, orang-orang pohon akan datang ke kota batu. Pada saat itu, aku akan menyerahkan hutan buah dan ladang sayur kepada mereka. Begitu kata-kata itu diucapkan, suasana langsung meledak. Lihat konten pribadi apa yang kami miliki berdasarkan riwayat penjelajahan Anda umpan penemuan. Semua orang berbicara sekaligus. Selama ini kita telah merawat hutan buah dan ladang sayur. Apa yang akan kita lakukan jika kita menyerahkannya kepada suku pohon? Suku pohon apa? Aku belum pernah mendengar tentang mereka. Apakah mereka benar-benar bisa mengelola ladang sayur dan hutan buah dengan baik? Bukankah kau terlalu sewenang-wenang untuk membuat keputusan besar seperti itu saat kau baru saja kembali? Kurasa kita harus menunggu Raja Binatang Buas kembali. Setelah semuanya selesai, Huan berkata, jika saatnya tiba, kalian bisa mengelola hutan buah dan ladang sayur bersama orang-orang pohon. Kalian akan saling membantu dan mengawasi. Kalian akan mengembangkan bisnis perkebunan Rock City bersama-sama. Bukankah itu bagus? Namun, tak seorang pun setuju. Mereka selalu bertanggung jawab atas hutan buah dan ladang sayur, jadi itu setara dengan wilayah mereka. Mereka tidak bisa menerima orang lain menyerbunya. Ah Gui pun angkat bicara, kita sudah mengelola ladang sayur dan hutan buah dengan baik. Hasil panen selama bertahun-tahun ini bagus. Saya tidak mengerti, mengapa Anda harus membiarkan orang lain mengambil alih ladang sayur dan hutan buah. Huan bertanya alih-alih menjawab, dulu saya yang mengusulkan untuk memulai ladang sayur dan hutan buah. Keluarga saya yang memimpin binatang serigala untuk mengembangkannya sedikit demi sedikit. Secara logika, itu seharusnya menjadi milik pribadi keluarga saya. Apa yang ingin saya lakukan dengan itu adalah bisnis keluarga saya. Mengapa saya harus memberi Anda penjelasan? Ah Gui bingung. Yang lainnya terdiam. Sue Hui berkata dengan suara pelan, kau sudah lama meninggalkan kota batu, jadi kau tidak tahu ini. Ladang sayur dan hutan buah tidak lagi seperti sebelum kau pergi. Oh, sebelum Anda pergi, ladang sayur hanya beberapa puluh hektar, dan hutan buah hanya memiliki satu gunung. Selama bertahun-tahun, kami telah bekerja keras untuk mengelolanya. Kami telah memperluas jangkauannya beberapa kali. Bahkan jika beberapa puluh hektar pertama ladang sayur dan hutan buah adalah milik pribadi keluarga Anda, ladang sayur dan hutan buah yang telah kami kembangkan sendiri selama bertahun-tahun seharusnya tidak menjadi milik keluarga Anda, bukan? Huan memikirkannya dengan serius. Kau benar juga. Jadi tentang orang-orang pohon. Huan menyela. Bagaimana dengan ini?
Puluhan hektar tanah milik keluargaku akan diserahkan kepada suku pohon untuk dikelola. Sedangkan untuk area yang nanti kau perluas, tentu saja itu akan menjadi milikmu untuk diurus. Nanti, kita akan membereskan rekening selama beberapa tahun terakhir. Kita semua akan membayar pajak dan sewa tanah yang harus kita bayar agar kita tidak berakhir tidak bahagia. Pajak dan sewa tanah apa? Huan menoleh ke arah Suang Yin. Bukankah ayahmu mengatakan sesuatu tentang pajak dan sewa tanah? Suang Yin menggelengkan kepalanya. Tidak, Cih, dasar serigala yang kebingungan. Sudah berapa kali dia membiarkan orang lain memanfaatkannya? Huan mendesah. Karena Suang Yun tidak menetapkan aturan membayar pajak dan sewa sebelumnya, mari kita lupakan pajak dan sewa tanah sebelumnya. Aku tidak akan membahas masalah ini, tetapi mulai sekarang, semua binatang yang berbisnis dan bertani di kota Batu harus membayar pajak. Mengenai jumlah pastinya, aku akan membuat pemberitahuan terperinci dan menempelkannya di papan pengumuman kota nanti. Kau bisa melihatnya sendiri. Meskipun mereka tidak tahu apa itu pajak, mereka dapat menebak secara kasar dari apa yang baru saja dikatakan Huan bahwa mereka harus membayar. Ah Gui mengerutkan kening dan berkata, ini bukan masalah kecil. Bisakah kita menunggu Raja Binatang Buas kembali sebelum memastikan apakah kita harus melaksanakannya? Aku akan meminta pendapat Suang Yun sendiri. Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Tetapi, tidak ada alasan. Aku tidak ingin kau keberatan dengan hal pertama yang kulakukan saat aku kembali. Itu membuatku berpikir kau sengaja mempersulit keadaanku. Ah Gui tampak sedikit malu. Kenapa kami harus melakukannya? Kami tidak bermaksud mempersulitmu. Lebih baik kau tidak melakukannya. Huan menatap langit di luar. Cukup sekian untuk hari ini. Aku akan kembali dulu. Lakukan apapun yang kau mau.